Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis etika bisnis mengenai film Erin Brockovich. Pertama, saya akan menjelaskan summary film Erin Brockovich. Jadi Erin Brockovich merupakan seorang ibu yang menangani kasus Pacific Gas and Electric atau PG&E bersama pengacaranya. Jadi PG&E itu menggunakan kromium heksavalen sebagai pendingin menara dan pembuangan limbahnya itu dibuang ke kolam dekat pemukiman. Selama 14 tahun heksakrom merembes ke air dan tanah yang kemudian menjadi penyebab dari masalah kesehatan penduduk Hinckley. PG&E menipu penduduk Hinckley seperti mengadakan pertemuan dengan 200 orang yang menjelaskan manfaat menggunakan kromium 3 padahal mereka menggunakannya kromium 6. Serta perusahaan mengatakan bahwa kromium tidak berbahaya bagi penduduk. Boleh di next slide. Di pengadilan hukum Barstow di wilayah San Bernardino, penduduk Hinckley menggugat perusahaan PG&E untuk kerusakan biaya medis dan trauma akibat pencemaran air tanah di daerah mereka. Yang akhirnya PG&E mengklaim mereka tidak akan lagi menggunakan kromium heksavalen dalam setiap pabrik kompresor mereka. Dan semua kolam akan dilapisi untuk mencegah air tanah tercemar, serta memberikan kompensasi sebesar $333 juta kepada penduduk Hinckley. Selanjutnya akan dijelaskan teori etika bisnis yang dilanggar dalam film Erin Brockovich. Boleh nih. Yang pertama ada compensatory justice, yaitu membutuhkan kompensasi yang adil untuk kesalahan atau cedera. Nah, PG&E ini awalnya tidak memberikan kompensasi yang layak untuk penduduk Hinckley, sehingga mereka awalnya hanya ingin memberikan $250.000 untuk membeli properti keluarga Jensen, dan untuk biaya kesehatan rumah sakit itu tidak diberikan sama sekali. Selanjutnya ada teori utilitarianisme, yaitu suatu tindakan baik apabila membawa manfaat. Nah, PG&E ini melanggar teori tersebut karena utilitarianisme dibuat dari baik buruknya suatu perbuatan atau the greatest happiness of the greatest number, malah tidak memberikan manfaat bagi penduduk di wilayah tersebut dan tidak memberikan kebaikan. Selanjutnya ada moral right, di mana hak yang dimiliki oleh semua manusia dimanapun pada tingkat yang sama. Karena PG&E ini melanggar teori ini disebabkan karena airan tercemar kromium membuat penduduk ini tidak mendapatkan hak bersih, di mana air bersih sehat merupakan hak setiap orang. Sementara penduduk ini tidak mendapatkannya, padahal mereka hanya ingin melihat anak mereka bermain di kolam renang tanpa rasa khawatir akan menderita penyakit mematikan. Lalu yang keempat, kasus ini melanggar etika ekologi, yang dimana etika ini didasarkan pada gagasan bahwa setidaknya beberapa bagian alam yang bukan manusia memiliki nilai intrinsik yang sama sekali tidak terkait dengan penggunaan atau nilainya bagi manusia, namun memiliki kesempatan untuk hidup dan berhak dijaga. PG&E ini melanggar teori karena mereka membuang limbah kromium ke kolam yang dilapisi sehingga langsung menyerap ke tanah dan mencemari air tanah yang digunakan oleh penduduk Hinckley. Hal ini menyebabkan kasus kematian pada hewan seperti katak yang mati dalam saluran air dan ternak penduduk sekitar seperti ayam yang terkena tumor serta sapi yang mendapatkan ruam. Lalu, kasus ini juga melanggar etika environmental right, yang dimana menurut William T. Blackstone, manusia memiliki hak untuk memenuhi kapasitas mereka sebagai makhluk yang bebas dan rasional, dan lingkungan yang layak huni sangat penting untuk pemenuhan tersebut. PG&E ini melanggar teori ini karena mereka membuang limbah kromium ke kolam yang tidak dilapisi sehingga mencemari air tanah yang digunakan oleh penduduk Hinckley. Hal ini menyebabkan penduduk sekitar tidak memiliki lingkungan yang layak huni, bahkan mengalami banyak gangguan kesehatan, mulai dari gangguan pencernaan, sakit kepala kronis, mimisan, mengalami 5 kali keguguran, gagal ginjal, kerusakan organ dan tulang, segala macam kanker, bahkan menyebabkan kematian. Sedangkan penduduk Hinckley memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang layak huni. Selanjutnya, teori yang dilanggar oleh PG&E merupakan environmental sustainability. Yang menurut Herman Daly, salah satunya yaitu tidak menciptakan polusi lebih tinggi yang tidak mampu diserap oleh lingkungan sehingga tidak dapat digunakan kembali oleh generasi mendatang. Hal ini dilanggar oleh PG&E karena mereka tidak membuang limbahnya dengan benar sehingga menimbulkan polusi air dan tanah. Sehingga karena terdapat polusi tersebut, lingkungan Hinckley belum dapat dipastikan apakah wilayah tersebut dapat dipertahankan untuk generasi mendatang. Boleh di next.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.